Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Syabuddin dari Universitas Negeri Surabaya. Program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet. Sebelumnya, NIM saya yaitu 2005 121 4008. Sejarah internet. Internet ini merupakan singkatan dari interconnection networking, yang berarti jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit dan telepon. Nah, internet ini berawal dari tahun 1969 dan pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA yaitu merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, keberhasilan yang menyambungkan antar komputer ini kemudian bisa dibuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Proyek tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak atau software komputer yang berbasis Unix dapat berpadu padan dengan perangkat keras atau hardware, sehingga pada pengembangnya mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Padahal pada awalnya hanya akan digunakan untuk kepentingan militer saja. Nah, pada awal ditemukan internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan di publik oleh ARPANET pada bulan Oktober tahun 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat, yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemen. Nah, banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. Nah, apa itu ARPANET? ARPANET atau Advanced Research Projects Agency Network adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi, dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol atau TCP atau IP. Nah, kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet. ARPANET sendiri ini didirikan oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Berdasarkan ide dari JCR Bob Taylor, memulai proyek ARPANET pada tahun 1966 untuk memungkinkan akses ke komputer jarak jauh. Nah, Taylor ini merujuk pada Larry Roberts sebagai manajer program. Roberts membuat keputusan kunci mengenai desain jaringan. Nah, Roberts ini menggabungkan konsep dan desain Donald Davis untuk sambungan paket dan meminta masukan dari Paul Baran. Nah, komputer pertama berhasil terhubung pada tahun 1999 dan network control program mulai diimplementasikan pada tahun 1970. Pengajian antar jaringan pada awal 1990-an oleh Bob Kahn di ARPA dan Vincent di Universitas Stanford, dan DARPA mengarah pada perumusan program kontrol transmisi atau TCP. Setelah itu, akses ke ARPANET diperluas pada tahun 1981 ketika National Science Foundation atau NSF mendanai Computer Science Network. Nah, pada awal tahun 1980-an, NSF mendanai pendirian pusat superkomputer nasional di beberapa universitas dan menyediakan akses jaringan dan interkonektivitas jaringan dengan proyek NSFNet pada tahun 1986. Kemudian ada juga MILNET nih.
Dalam jaringan komputer Milnet, sepenuhnya jaringan militer adalah nama yang diberikan untuk bagian dari internet network ARPANET ya, yang ditujukan untuk lalu lintas Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tidak diklasifikasikan. Milnet secara fisik terpisah dari ARPANET pada tahun 1983. ARPANET tetap dalam layanan untuk komunitas riset akademik, tetapi konektivitas langsung antara jaringan terputus karena alasan keamanan. Ketting menyampaikan surat elektronik antara dua jaringan. VPN Technologies membangun dan mengelola Milnet dan ARPANET, dan kedua jaringan tersebut menggunakan teknologi yang sangat mirip. Ini juga dikenal sebagai jaring militer. Selama tahun 1980-an, Milnet berkembang sebagai bagian dari jaringan data pertahanan, satu set jaringan militer di seluruh dunia yang berjalan pada tingkat keamanan yang berbeda. Nah, pada 90-an, Milnet menjadi NIP Red. Cara internet masuk di Indonesia nih, berdasarkan catatan Louis Aring dan Armin, protokol internet atau IP pertama di Indonesia, UINITLab, didaftarkan oleh Universitas Indonesia nih pada 24 Juni 1988. Hingga akhirnya perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan yang lainnya saling menunjang membuahkan masyarakat di Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Rekan-rekan e-commerce ini membangun komunitasnya di beberapa milis ya. Seperti Robi Subiakto ini menjadi koordinator IT pertama dari AMPRNet atau Amanetir Packet Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Nah, sejak tahun 2000 ini AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi oleh linguis Orari seperti Orari News dan Yahoo Group Stuttgart tahun 1986 sampai 87, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia. Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir bulletin board system (BBS) yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio ini seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar pastinya. Dia warung internet atau warnet. Yang jelas tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warnet ini di Indonesia, tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya itu sekitar 96 sampai 98-an. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini disebut, salah satunya adalah Wasantoro dari PT Pos Indonesia. Kemudian semakin berkembang dan ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusdiah mendirikan organisasi baru bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika bersama Abdul Waqoro, Dr. Raswil Idris, Hani Sumakun dan lainnya. APW ini bersifat komersial ya, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan Awari hanya komunitas warnet saja. Nah, manfaat internet ini. Manfaat internet adalah internet ini kan adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Karena internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas pastinya. Penggunaan internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi yang murah ya teman-teman. Setelah itu di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk perusahaan. Yang keempat, informasi yang ada di internet terbatas atau tanpa sensor. Dan yang terakhir, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Nah, ini dia aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi tersebut adalah sebagai yang pertama, resource sharing, yaitu suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer yang telah terhubung melalui jaringan atau network. Sharing device atau CD drive, hard disk, printer, yaitu penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selanjutnya ada komunikasi dan informasi, yaitu berupa email atau request mail. Email ini merupakan metode pengiriman dokumen atau melalui jaringan internet secara online. Selanjutnya ada www
web. Nah, WW ini merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Terakhir adalah file transfer protokol atau FTP, yaitu suatu cara yang mudah, murah dan cepat untuk transfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Program FTP juga disebut FTP client. Memakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Selanjutnya ada chat. Chat itu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi satu sama lain dimanapun kita berada ya. Kemudian ada SMS atau short message service, yaitu fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Selanjutnya ada WAP atau wireless application protocol, yaitu fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. Selanjutnya ada VoIP atau voice over internet protocol, adalah penggunaan telepon melalui internet. Nah, VoIP ini merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Ada juga teleconference, yaitu seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tapi dipisahkan oleh jarak dan waktu maksudnya. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Terakhir ada message, merupakan pengembangan dari email, di mana melalui message ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bertemu dalam message. Nah, itu tadi sejarah mengenai internet. Juga terdapat beberapa contohnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan.